Teman-teman, udah subscribe belum? Ayo dong. Nah, cool J cool. Oke, annyeong teman-teman. Hari ini aku ingin bicarakan mengenai agensinya Secret Number. Ya, karena kemarin ya banyak teman-teman komen di video aku ya. Di situ kan ada banyak teman-teman yang penasaran mengenai agensinya dan banyak juga untuk mengatakan mengenai agensi itu memang kecil sehingga kita tidak bisa ya secara mendadak mereka bisa sukses besar, ya mungkin tidak ya, seperti mungkin BTS juga tadinya Big Hit itu agensi kecil tapi mereka bisa besar walaupun ada perbedaannya ya sebenarnya. Tapi kalau balik lagi, kalau mengenai agensinya SN yaitu Vine Entertainment, nah jadi aku coba cari tahu, memang informasi aku ini sebagian yang aku menemukan seperti data-data financial itu sangat akurat karena itu ada datanya. Jadi aku juga akan mungkin sedikit bicarakan bukan hanya dunia entertain tapi bicarakan juga masalah keuangan juga, ataupun mungkin ini bisa jadi suatu info mengenai perusahaan. Nah seperti itu ya. Jadi walaupun mungkin sedikit bisa aja mungkin boring atau apa, tapi semoga informasi yang aku berikan, aku share, berbagi, bisa menjadi suatu apa ya, tambahan pengetahuan mungkin buat teman-teman yang berkait dengan SN gitu ya. Nah jadi Vine Entertainment ini memang dia didirikan pada tahun 2016 dan relatif masih baru dan memang kecil. Omsetnya pun mungkin tidak begitu besar ya. Cuma nah Vine Entertainment ini ada induk perusahaannya ya. Jadi ada salah satu teman yang komen di video aku, dia memberitahu suatu link ya, dimana alamat situs webnya. Maka aku coba telusuri gimana informasinya dan aku menemukan memang perusahaan tersebut CEO-nya sama, Infovine ya, Infovine. Kenapa mereka menggunakan kata Vine? Vine itu artinya sebenarnya suatu tumbuh-tumbuhan yang merambat, bisa kemana-mana. Artinya kalau di pohon mungkin cabangnya itu bercabang kemana-mana ya. Jadi dalam arti mereka ingin pergi, mereka ingin apa ya, ingin sukses di berbagai bidang ya. Jadi bukan hanya bukan hanya bidang yang mereka memang dari dulu mereka tekuni, tapi mereka juga ingin mungkin bidang entertain, musik atau manajemen, konten dan sebagainya ya. Maka mereka membuat namanya itu Vine. Nah, Infovine ini sebenarnya bidangnya itu IT company, artinya teknologi informasi, di mana yang berkait dengan keuangan. Jadi di dalam bahasa Inggris kita sering disingkatkan bahwa fintech, financial technology, teknologi keuangan. Di mana yang perusahaan ini mereka sebenarnya sukses dengan suatu software atau pelayanan di mana ketika orang login, kalau misalnya bank, service bank atau mungkin HP, di mana kalau kita login atau misalnya kita membuka suatu data yang rahasia, itu kan butuh proses verifikasi ya, dimana mungkin bisa sebut autentifikasi, mungkin begitu kali ya. Nah, mereka memberikan suatu pelayanan berkait dengan proses tersebut. Di Korea juga kan banyak perusahaan yang ada di dalam bidang ini ya. Nah, perusahaan yang Infovine ini sekitar, kalau misalnya omsetnya, kita lihat omsetnya itu nomor ke-13. Tapi untungnya, perusahaan ini secara profit, keuntungan dari bisnisnya itu hampir sampai bisa 47%, dan mereka nomor ketiga di seluruh perusahaan. Di antara seluruh perusahaan yang ya dari sisi omzetnya itu nomor ke-13, tapi dari sisi profitnya itu nomor ketiga pada tahun 19. Artinya perusahaan ini cukup sehat karena hutangnya juga nggak terlalu banyak. Kemudian
omsetnya juga walaupun tidak sangat tinggi, tapi keuntungannya oke. Artinya bisa memandang bahwa perusahaan ini memiliki status masih sehat. Nah, ya seperti itu ya. Nah, jadi Infobind ini dia bukan hanya untuk financial technology, tapi juga dia ada bisnis game juga. Dan mereka pernah mengekspor konten game itu ke Thailand juga pernah. Walaupun omsetnya itu sangat kecil, tidak begitu besar. Ya. Jadi kalau misalnya Infobind ini, kalau kita bicara mengenai omset, dia bisa sekitar, aku catat dikit ya. Dia omsetnya itu sekitar mungkin dalam rupiah kan bisa 226 M pada tahun 19 ya. Dan keuntungannya itu hampir 107 M, 107 miliar rupiah ya. Jadi hampir 47% lebih mereka untungnya itu sangat tinggi karena memang mereka kan butuh software ya, bukan proses untuk mereka butuh alat dan lain-lain sehingga mereka butuh biaya produksinya tinggi, bukan. Mereka cukup untuk punya orang yang mampu, mereka mungkin bisa menghasilkan suatu program dan sebagainya. Nah, dan juga mereka juga cukup memiliki uang tunai, artinya cash flow ya. Artinya cash flow yang mereka itu, uangnya itu cukup banyak sehingga mereka bisa menginvestasi dengan tunai, itu lebih mudah. Artinya secara keuangan oke lah. Nah, induk perusahaan ini memiliki dua perusahaan, yaitu salah satunya yang lain itu ada dua perusahaan. Salah satunya memang Vine Entertainment, di mana yang menjadi perusahaannya SN, dan satu lagi itu ada HYNet, di mana yang mereka mungkin mengembangkan software dan mereka jual beli software seperti itu, jual software semacam seperti itu. Aku rasa mungkin mereka itu lebih ke konten game ya. Vine Entertainment ini relatif masih pendek ya umurnya, baru kan didirikan tahun 2016 dan baru 4 tahunannya ya. Nah, kalau misalnya kita bicarakan mengenai Vine Entertainment itu sendiri, sejak didirikan, sekitar kalau misalnya aku sih data untuk tahun 2019 sih belum dapat ya secara akurat. Cuma kalau berdasarkan data yang aku dapat adalah sampai tahun 2017 mereka sekitar 20 M itu rugi. Jadi kemungkinan besar Vine Entertainment ini masih dalam keadaan rugi sebagai perusahaan yang baru. Kenapa? Karena kalau aku lihat pada tahun 2017 dan 2018, kalau nggak salah tahun 2018 itu sebenarnya artis yang mereka manage itu lebih banyak. Tapi kalau misalnya sekarang kita masuk, kalau lihat mungkin teman-teman juga bisa ke webpage-nya mereka, bisa melihat artisnya itu tidak begitu banyak. Dan sebenarnya yang SN ini bagi mereka itu ini grup kedua. Dari sisi girl group. Sebelumnya itu tahun 2018 itu mereka pernah luncurkan nama grupnya itu Shapla. Shapla itu sharp and flat, dimana yang dari piano ya. Jadi membawa singkatan Shapla terdiri dari 4 anggota dan itu mungkin sorry to say, tapi kalau aku cari berita sih kayaknya mereka gagal dalam hal ini. Ini mungkin bisa jadi suatu grup project, mungkin bisa juga. Sebelum mereka membuat SN, mungkin menjadi project grup juga ya. Nah, dan SN ini adalah yang kedua. Induk perusahaannya itu mungkin masih cukup untuk memiliki tunai dan profitnya cukup tinggi. Jadi mereka masih bisa dukung. Ya, semoga mereka cukup kuat lah ya, biar untuk sampai SN-nya itu sukses terus ya. Ini mungkin secara singkat aku jelaskan mengenai mungkin latar belakangnya, mungkin induk perusahaan Vine Entertainment. Nah, ada juga yang beberapa teman-teman yang komen bahwa mengenai program Boss in the Mirror. Di situ kan ada Boss Kim ya, yang wanita, CEO wanita itu dia memiliki perusahaan S-Team ya kan, dan juga dia bekerja sama dengan SM, di mana yang agensinya si EXO, ya, TVXQ,
yang terkenal lah ya, yang gede lah ya pokoknya agensinya, sama Suju ya. Nah, agensi yang S-Team ini, dan mereka karena bekerja sama dengan SM, ada teman juga omong karena Vine itu bekerja sama dengan S-Team, sehingga mungkin kemungkinan juga bisa didukung oleh SM dan sebagainya. Ya, ada menunjukkan suatu harapan seperti itu. Nah, maka aku juga penasaran, maka aku coba cari tahu. Memang di antara S-Team dan Vine Entertainment itu ada kerjasama. Sehingga kalau aku cari, mereka memang ada perusahaan semacam namanya S-Vine Entertainment. Tapi kelihatannya ini aku tidak bisa menemukan situs web atau apa informasi itu tidak bisa ditemukan. Artinya, kenapa mereka bekerja sama? Karena di situ ada salah satu project group namanya JXR. JXR ya. Jadi ada dua cowok, di mana satu Baekjin dan Yuri. Nah, Baekjin sama Yuri itu memang dulu dia pernah menjadi kontestan di dalam Produce 101 ya. Sehingga mereka berdua itu membuat suatu duo. Nah, Baekjin adalah under Vine Entertainment, jadi dia agensinya dari Vine Entertainment. Yuri adalah karena dia latar belakangnya model, jadi dia datang dari S-Team. Karena S-Team ini didirikan pada tahun 2004 dan dia besar dan sekarang jadi agensi yang sangat besar dengan mungkin 300-400 artis. Tapi itu bukan hanya artis yang TV dan segala ya, tapi itu termasuk influencer ataupun model. Memang paling banyak adalah model. Karena bidangnya itu mereka itu fashion. Karena agensi ini membesar dari fashion show dan agensi modelnya. Sehingga si Yuri ini modelnya S-Team. Sehingga mereka bekerja sama karena mereka bikin duo. Ini bisa jadi suatu project dan mereka baru luncurkan pada akhir tahun 2019. Nah, ya sayangnya itu mungkin karena kondisi seperti corona dan sekarang ini mungkin ya sedikit menghambat ya, tapi tetap mereka memang pernah disiarkan melalui Boss in the Mirror, yang Boss Kim itu kunjungi tempat latihannya si JXL dan mereka promosikan pada awal tahun ini ya di acara Boss in the Mirror. Jadi ini belum sampai si Vine ini bekerja sama dengan SM. Kalau menurut aku itu masih belum ya. Dan juga pun S-Team ini pun mungkin mereka bukan hanya untuk model, tapi ini sebenarnya lebih ke kayak multi channel network company, lebih ke menuju berubah menjadi seperti itu. Artinya apa? Mereka bukan hanya untuk handling model, tapi mereka untuk secara ingin mengembangkan perusahaannya itu dengan influencer maupun konten-konten yang kayak YouTube dan sebagainya. Artinya mereka lagi mengembangkan banyak konten-konten secara online. Karena kan sekarang dalam kondisi seperti ini kan orang banyak yang lebih nonton dan memang bisa menghasilkan profit itu bukan hanya offline tapi online juga kan. Sehingga mereka lagi merambat bisnis-bisnis mereka itu ke konten. Dan si Vine Entertainment ini juga sebenarnya latar belakangnya untuk induk perusahaan ini kan perusahaan teknologi ya. Artinya mereka juga mungkin mampu untuk membuat suatu konten, dan juga mereka juga pernah mengekspor game sehingga cukup mampu. Seberapa banyak konten kalau mereka bikin secara online? Kalau aku cari apa yang aku temukan di internet, nah itu adalah sampai kayak sejak tanggal berapa ya? Tanggal sekitar tanggal 26 Mei sampai tanggal 20 Juni itu sudah ada sekitar 202 video yang mereka posting. 200 loh. Itu nggak sampai 1 bulan loh. Jadi memang relatif kecil, tapi kenapa aku bilang agensi ini sangat berusaha keras? Karena itu beberapa hal yang aku lihat memang agensi ini sangat bekerja keras, karena offline sekarang itu tidak begitu ada dukungan. Kan nggak ada fans yang bisa hadiri acara musik mereka dan bisa memberi kasih sorakan, kasih dukungan di
lapangan langsung itu kan sekarang nggak bisa. Artinya mereka sedang sangat giat untuk membuat konten-konten online. Nah, seperti itulah mungkin beberapa hal yang bisa juga aku belum bisa menjawab, tapi setidaknya apa yang kasih informasi ini bisa membantu teman-teman bisa memahami mengenai agensinya si SCN. Semoga agensi ini tetap bekerja keras, jadi SCN pun bisa didukung dengan baik sampai sukses. Oke, jangan lupa subscribe dan like, dan annyeong.